Puji Tuhan, kita bersyukur boleh Anda kembali bersama-sama di ruangan ini. Kita akan melangsungkan ibadah kita. Mari sidang jemaat, saya undang kita semua berdiri dari tempat duduk masing-masing. Kita mau pusatkan perhatian kita kepada Tuhan. Kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan kita dengan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, dan setia kepadamu. Tuhan, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, dan setia kepada. Jadikan aku indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak dan setia, tak dan setia, tak dan setia, tak dan setia, tak dan setia kepadamu, Tuhan. Berkat anugerah yang Kau berikan kepada kami, kami boleh menikmati hari-hari kami ya Tuhan Yesus hingga saat ini Tuhan. Kami diberikan waktu untuk mengingat akan kebesaran-Mu dan boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami membawa setiap rencana hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Karena di dalam Engkau ada jalan keluar, di dalam Engkau ada kekuatan yang baru, sehingga kami boleh mampu mengatasi masalah-masalah kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan hari ini Tuhan Yesus, banyak yang datang karena kemurahan-Mu atas mereka Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh berada di tempat ini bersama-sama menyiapkan hati kami, menyiapkan pikiran kami untuk masuk dalam ibadah ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, di tempat ini kami mau mengucap syukur atas kasih karunia kepada kami.
kami mulai melewati sebulan lamanya Tuhan Yesus. Dan di dalam hari ini kami masuki hari yang ketiga di bulan Oktober. Biarlah Tuhan ke depan kami percaya penyertaan-Mu seperti bulan yang kemarin yang telah kami lalui Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus di tempat ini. Kami boleh menaikkan puji-pujian kami, doa kami, dan setiap harapan kami kepada-Mu. Biarlah puji-pujian kami ini boleh memuliakan nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga akan berdoa Tuhan, Engkau mengampuni akan dosa-dosa kami Tuhan Yesus, sehingga kami boleh layak ambil bagian dalam ibadah ini Tuhan Yesus. Layakkan kami, kuduskan kami Tuhan Yesus. Untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu nanti juga Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh berikan kekuatan agar firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami Tuhan Yesus. Kami juga mempersiapkan diri ya Tuhan untuk perjamuan kudus ya Tuhan. Biarlah kami layak ambil bagian untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus, untuk makan roti yang kudus, anggur yang kudus yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur untuk setiap melayani yang melayani hari ini Tuhan Yesus. Mampukan kami, dan biarlah kami boleh melayani dengan sungguh-sungguh di tempat ini Tuhan Yesus. Berdoa saat ini Tuhan Yesus khusus untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan, di mana hari ini mereka akan belajar di pastori Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan anak-anak ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Masa depan mereka, pertumbuhan mereka, kesehatan mereka, dan bahkan kepada anak-anak ini mereka boleh mempunyai semangat untuk belajar mengenal Engkau sejak dini Tuhan Yesus. Kedepannya juga mereka akan menjadi generasi penerus di tempat ini, bahkan untuk bangsa ini Tuhan Yesus. Untuk anak-anak remaja yang ambil bagian untuk melayani sekolah minggu Tuhan Yesus, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan Yesus. Biarlah mereka boleh tetap semangat melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah di dalam pelayanan mereka Engkau berkati Tuhan Yesus. Dan kerinduan kami ke depan juga anak-anak pemuda remaja di tempat ini boleh kembali beribadah di tempat ini dalam komisi remaja Tuhan Yesus. Kami percayakan setiap kegiatan di gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami semua di tempat ini Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah kami hari ini Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya dari awal pertengahan hingga boleh berakhir ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Sehingga doa kami Tuhan hanya di dalam nama Yesus kami boleh mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Aku ingin selalu, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, dibawa kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, badai hidup, dibawa kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu, semuanya boleh bertepuk tangan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, dibawa kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, dibawa kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali,
wali, melanjutkan badai hidup di bawah kepak sayapmu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Pengakuan iman Rasul 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus enam, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ya, silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita naikkan pujian. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, haleluya, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar, oh besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Kepada hambanya dipersilakan menyiapkan diri. Kasih-Mu semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Pada hambanya dipersilakan membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pagi hari ini menjelang siang kami sidang jemaat-Mu dari rumah masing-masing, yang dekat maupun yang jauh, berkumpul kembali beribadah di tempat ini. Yang kami meyakini Tuhanlah yang memanggil kami untuk senantiasa datang beribadah. Tuhanlah yang menggerakkan hati kami sehingga kami menggunakan waktu ini dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang tidak bersama-sama dengan kami, yang mengikuti ibadah melalui YouTube. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, buka pemikiran kami sehingga apa yang kami baca, apa yang kami renungkan bersama-sama, kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan ini. Urapi kami semua ya Tuhan. Karenanya waktu ini kami pertaruhkan sepenuhnya
ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam. Baik, sidang jemaat sampai ayatnya yang ke-49. Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-46 sampai ayat 49. Penekanan kita ada di ayat 47. Kita mau baca bersama-sama dari ayat 46 sampai ayatnya yang ke-49. Lukas pasal 6. Hitungan yang ketiga, 1, 2, iya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Amin. Yang berbahagia kita yang mendengar, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita merenungkan satu tema, yaitu langkah menjadi Kristen yang hebat. Langkah menjadi Kristen yang hebat atau pengikut Kristus yang hebat. Kalau demikian, ada pengikut Kristus yang tidak hebat, kurang hebat, dan kita tidak mau ada pada kelompok pengikut Kristus atau menjadi orang Kristen yang tidak hebat atau yang kurang hebat. Kita tidak mau menjadi pengikut Kristus yang memble. Amin. Kita mau menjadi pengikut Kristus yang hebat, menjadi orang-orang Kristen yang hebat. Dan sejak dulu Tuhan Yesus sudah mengatakan akan hal ini, bahwa ada dua kelompok orang. Yang pertama, dia pengikut Kristus tetapi bukan pengikut Kristus yang hebat. Yang kedua, pengikut Kristus dan dia adalah pengikut Kristus yang hebat. Sampai dibuat dua gambaran, seperti seorang yang sedang membangun rumahnya, ya, tetapi bangunannya tidak ada dasar, tidak ada pondasi. Pada saat badai, pada saat banjir datang, roboh rumah itu. Ini adalah gambaran orang Kristen yang tidak hebat. Sementara gambaran orang Kristen yang hebat adalah dia membangun rumahnya dengan pondasi yang kuat, sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, melanda kehidupannya, dia tetap tangguh. Saya sempat nonton di YouTube, ya, seorang pejabat di salah satu provinsi di Sumatera Utara, di Sumatera maksud saya. Dia menyidak sebuah proyek perumahan. Sudah sekian puluh rumah itu dibangun, ternyata tanpa pondasi, sidang jemaat. Yang buat perencanaan pembangunan ini adalah Pemda punya. Yang memenangkan tendernya pihak tertentu, sehingga dibangunlah itu perumahan. Pada saat disidak oleh pemerintah setempat, diketahui bahwa rumah itu sekali lagi tidak ada pondasinya, tidak ada dasarnya, sehingga dia marah-marah. Ya, anggaran sekian mereka dapatkan, tetapi bangunan tidak seperti yang diharapkan. Dan pejabat ini mengatakan, kalau terjadi gempa, sudah pasti rumah itu akan roboh. Kenapa? Karena tidak punya pondasi, tidak punya dasar.
Kekristenan juga begitu, sidang jemaat. Siapapun kita, apakah kita orang tua, apakah kita sebagai anak-anak, kita sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang ibu, kita sebagai seorang pelayan yang full, majelis, maupun jemaat biasa, tanpa dasar yang kuat di dalam mengikut Kristus, akan terpental. Dia akan mengalami goncangan-goncangan yang akan merusak kehidupannya karena dia tidak punya dasar yang kuat. Nah, kembali ke sini sidang jemaat. Langkah apa yang harus diambil supaya seseorang itu menjadi pengikut Kristus atau orang Kristen yang hebat? Bukan masalah lamanya dia menjadi orang Kristen. Bukan karena dia sudah melayani sekian lama. Bukan karena dia sudah dibaptis. Bukan karena dia sudah pandai melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kerohanian, sidang jemaat. Yang pertama itu datang kepada Yesus. Ini yang paling pertama, ini yang paling awal. Pondasi yang paling awal. Datang kepada Yesus. Ayat 47. Di dalam kitab Wahyu pasal 3, ketok maka pintu akan dibuka. Yesus berdiri di depan dan untuk gagang bukaan ada di dalam. Bisa saja sidang jemaat orang itu menjadi orang Kristen. Kristen awal mulanya adalah pengikut Kristus. Tapi Kristen juga adalah bagian dari salah satu agama di dunia dan bahkan di Indonesia. Dia bisa menjadi orang Kristen karena agama. Diharuskan untuk memeluk salah satu agama. Dia menjadi Kristen karena melihat orang-orang datang ke gereja, lalu dia juga datang ke gereja. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang dimaksud datang kepada Yesus Kristus di sini adalah seperti Nathanael. Datang kepada Yesus Kristus adalah seperti Zakius. Dalam hal ini bicara hati, bicara penyerahan hidup. Kepada siapa Bapak Ibu dan saya menyerahkan hidup ini? Siapa yang kita jadikan Tuhan dan Juru Selamat kita? Kalau Bapak Ibu dan saya, sidang jemaat sekalian, kita datang kepada Yesus Kristus, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepadanya, menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, ini adalah langkah yang sudah tepat. Amin. Dengan kata lain, sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau seseorang sudah sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam dirinya, dia akan ditolong, dibantu oleh Roh Kudus untuk mengerjakan apa yang menjadi bagiannya yang Allah ingin dia kerjakan dalam hidup ini. Karena banyak orang bukan datang kepada Yesus karena pernikahan, karena pekerjaan, karena agama, ikut-ikutan. Ini yang bahaya sidang jemaat. Kekristenan yang demikian bahaya, karena dia akan dipakai oleh setan untuk menghancurkan orang-orang di sekitarnya. Dia akan menjadi batu sandungan bagi orang lain, sehingga orang lain terpental jauh dari Tuhan karena perilakunya, sikapnya, perkataannya. Kekristenan itu adalah kekristenan yang sungguh-sungguh, kekristenan yang lahir baru, kekristenan yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi patokannya, fokus utama adalah kepada Yesus Kristus. Amin. Bukan kepada pendeta, bukan kepada majelis, bukan karena denominasi gereja.
Sebab apa? Manusia punya keterbatasan, kelemahan, bahkan dosa. Amin. Bapak Ibu, ya, saya ini pendeta, gembala sidang jemaat. Saya banyak kekurangan. Saya banyak kelemahan. Saya punya dosa sidang jemaat. Kalau sidang jemaat datang ke gereja bukan datang kepada Kristus, kecewa. Istri saya paling tahu siapa saya. Demikian juga dengan anak-anak saya. Pada saat sidang jemaat mengetahui kelemahan kekurangan saya, kalau pondasi awal ini salah, bukan karena Kristus tapi karena keturunan, bukan karena Kristus karena diajak, bukan karena Yesus Kristus karena salah satu agama jadi mengharuskan dia menjadi orang Kristen. Pada saat badai datang dalam hidupnya, dia akan mundur, dia akan kecewa, dia akan mengumpat, dia akan bersungut-sungut, dia tak akan menyerang sana, menyerang sini. Kenapa? Karena di dalam dirinya belum ada Yesus Kristus. Amin. Tapi kalau di dalam dirinya ada Kristus, dia sungguh-sungguh datang kepada Yesus Kristus. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, sekali Yesus Kristus, tetap Yesus Kristus. Amin. Sesukar apapun penderitaan yang dia alami, maksud saya tantangan, kesulitan, sakit penyakit, itu tidak akan memisahkan dirinya dari Yesus Kristus. Ini penting. Saya baru-baru ini mengunjungi salah satu pasien di rumah sakit Darmais. Cukup berat penyakitnya. Dan saya katakan kepadanya sebelum saya pimpin doa untuk dia, percaya Yesus Kristus. Lalu saya tanya, sudah percaya Yesus? Dia bilang sudah. Tetaplah percaya kepada Yesus. Amin. Kemudian saya pimpin doa sidang jemaat. Kenapa banyak orang yang mundur? Kenapa banyak orang yang tinggalkan kekristenan sidang jemaat? Kenapa? Jawaban yang utama, karena Yesus tidak benar-benar ada di dalam hatinya. Amin. Kalau dia ada Yesus di dalam hatinya, apapun yang terjadi sidang jemaat, sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Apapun, sekalipun nyawa, katakanlah sebagai taruhannya. Kan banyak itu di Afghanistan, di Syria, Suriah, orang-orang Kristen yang dieksekusi karena iman. Kemudian di Sulawesi juga begitu. Lalu kenapa sekalipun seperti itu, termasuk di bom, ya, pengeboman, kenapa tetap percaya Yesus? Karena baginya Yesus lebih dari yang lain. Amin. Ini yang pertama, datang kepada Yesus. Mungkin langkah ini sudah diambil, tapi yang kedua sidang jemaat, mendengar perkataan Yesus. Masih di ayat 47, datang kepada Yesus, tetapi pertanyaannya, mau tidak mendengar Yesus? Di sekitar kita ini banyak suara, banyak perkataan-perkataan. Ada perkataan orang tua leluhur kita, ada perkataan teman, ada perkataan sahabat, ada perkataan orang tua, ada perkataan anak, dan lain sebagainya. Termasuk perkataan gembala sidang. Siapa yang sidang jemaat dengar?
siapapun kita, termasuk gembala, majelis, jemaat, kita harus mendengar apa yang dikatakan Yesus. Amin. Setiap pagi saya kirim renungan. Ya, setiap pagi. Saya berharap Bapak Ibu menyempatkan waktu untuk mendengar. Itu tidak dibaca lagi, tinggal didengar. Setiap hari, setiap pagi. Paling telat ya siang, tergantung yang ngirim. Ya, tadi pagi saya kirim yang paling singkat karena hari ini ada ibadah. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu dikuatkan. Hidup ini banyak persoalan, banyak tantangan, tidak habis-habisnya. Selesai ini datang lagi, belum selesai ada lagi. Selalu ada kuadratnya. Dan rupanya hidup yang berproses itu jauh lebih baik, sidang jemaat. Bukan berarti kita menantang persoalan untuk datang, kesulitan, sakit penyakit untuk datang dalam hidup kita. Nggak perlu ditantang, akan datang sendiri. Karenanya kita memerlukan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu sidang jemaat mencari firman Tuhan, mendengar perkataan Tuhan, kita akan dihiburkan. Amin. Kita akan dikuatkan, kita akan disemangati, kita akan dimotivasi. Contoh ini ya. Pada saat Bapak Ibu sedang kekurangan, kalau katakanlah kekurangan, perkataan siapa yang harus kita dengar? Saat sedang kekurangan, berharaplah kepada Tuhan. Andalkanlah Tuhan. Minta sama Tuhan. Sekali lagi, kalau minta sama saudara kecewa, minta sama gereja kecewa, minta sama pimpinan kecewa, siapa yang jadi bos kita? Tuhan. Bersyukur kalau Bapak Ibu mengalami kekurangan, karena di situ Tuhan mau tahu kepada siapa kita berharap. Saya senang di kitab di kitab Wahyu itu mengatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Saat Bapak Ibu diperhadapkan dengan duka cita, kepada siapa kita harus datang? Dan perkataan siapa yang harus kita dengar? Anak-anak yang sedang sekolah, yang sedang belajar, siapa yang kita dengar? Mari kita datang kepada Tuhan, baca firman Tuhan. Amin. Dengarkan firman Tuhan. Bila perlu di rumah ambil saat teduh masing-masing, rajin-rajin baca Alkitab ini. Jangan kebanyakan baca atau rajinnya baca WA. Yang banyak begitu kan, baca WA, baca Facebook, lihat Facebook, Instagram, berita-berita online, ya. Lalu kalau anak-anak game berjemaah, ya, game bukan nggak boleh, boleh. Karena ada satu orang saya kenal, ya, dia seorang pegawai negeri. Dalam pertemuan pelatihan, di rumahnya nggak ada TV. Tidak ada TV, anak-anak tidak boleh dikasih handphone. Kalau itu sih ekstrim. Bapak-bapak tidak baca WA, tidak baca Instagram, tidak lihat Facebook,
tidak baca berita online, kita juga ketinggalan. Anak-anak kalau tidak bisa main game, udah biasa main game, juga kan tidak enak. Anak-anak sekarang lebih pintar daripada kita orang dewasa. Saya kurang tahu setuju atau tidak pendapat saya ini, Bapak Ibu. Anak saya itu belum sekolah, baru sekolah TK. Dia udah bisa ngeling antara di TV dengan di handphone. Buka YouTube. Gimana? Kok dia tahu gitu? Saya belum tahu sampai sekarang. Kok gak tahu? Bang Esther yang ngajarin. Ya. Game. Lebih canggih tangannya ini, jempolnya. Coba aja kita tanding Bapak Ibu. Yang sederhana aja lah, tanding dengan anak kita. Kita pasti kalah. Ya, setuju? Nama-nama game itu mereka tahu daripada kita. Tapi sekali lagi, boleh main game, tapi harus dibatasi. Boleh berita-berita itu dibaca. Ini loh yang paling utama. Amin. Firman Tuhan di Alkitab ini banyak hal yang bisa kita dapatkan. Dengar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita baca, kita berdoa, pasti ada jawaban. Amin. Saya mau tanya, persoalan apa, kesulitan apa, tantangan apa, sakit penyakit yang seperti apa yang pernah Bapak Ibu alami dan tidak ada jawaban dari Tuhan? Tunjukkan sama saya. Ada Bapak Ibu? Saya yakin orang yang sudah sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, lalu dia mencari Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan, dia selalu akan menemukan jawaban dari setiap apa yang dia inginkan. Pasti itu. Tidak sekarang, nanti jawaban itu tersingkapkan. Sehingga oh iya ya, rupanya Tuhan izinkan seperti ini, saya dapatkan pelajaran yang seperti ini. Bapak Ibu, di sini ada istri saya. Pada saat kita mengalami kekurangan, kita paling berdoa. Tuhan pasti buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Apalagi lanjutannya sedang jemaat. Pasti dia buka jalan. Sekalipun dunia sudah ada titiknya, tapi di dalam Tuhan selalu ada komanya. Amin. Tapi kalau Tuhan sudah menitik, tidak bisa dibuat koma. Demikian juga kalau Tuhan sudah buat koma, tidak ada yang bisa menitik. Jadi cari apa sih maunya Tuhan dalam hidup ini? Saat kita mendidik anak-anak, saat kita sedang mempersiapkan segala sesuatu, cari apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Amin. Yang ketiga, ini paling penting. Ayat 47 masih di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 47. Datang kepada Yesus ia, mendengar perkataan Yesus ia, lalu melakukan. Ini yang paling sulit. Tetapi tidak ada yang sesulit apapun kalau Bapak Ibu dan saya punya niat untuk melakukannya. Amin. Firman Tuhan ini bukan untuk orang-orang yang super pintar, super hebat karakternya, tapi untuk semua.
Siapapun sanggup, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Tinggal tergantung kemauan hati kita. Amin. Coba tunjukkan satu saja di antara sidang jemaat. Apa yang Tuhan inginkan untuk kita dalam hal relasi, dalam hal bersahabat. Coba. Bisa kasih contoh Bapak Ibu? Kalau bicara melakukan perkataan Yesus Kristus dalam berelasi yang kurang baik, dalam berhubungan yang kurang baik, apa yang harus Bapak Ibu dan saya lakukan kalau mengikuti ajaran Yesus? Kasih. Ya, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Satu. Kalau yang membenci, yang memusuhi, yang tidak suka dengan Bapak Ibu, apa yang Tuhan Yesus katakan? Ampuni, doakan. Pak Yohanes tadi apa? Pak Yohanes? Tidak membalas. Iya, itu dia. Dia tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu artinya tidak membalas. Kasih. Tadi apa yang di sini tadi? Mengampuni. Gampang diucapkan tapi sulit dilakukan. Karena merasa sulit maka tidak dilakukan. Yang kedua, dari sana tadi di belakang, doa. Apa doa Bapak Ibu terhadap orang yang memusuhi, membenci, yang tidak menyukai? Apa kita berdoa supaya dia celaka, supaya dia jangan dikasih berkat, supaya penyakitnya tidak disembuhkan? Begitu doa orang Kristen yang diajarkan oleh Yesus. Tuhan tolong berkati dia. Amin. Ubahkan dia menjadi orang yang hatinya baik. Apa yang dia perbuat diberkati Tuhan. Yang jadi persoalan, kita lebih banyak mendoakan diri kita daripada mendoakan orang lain. Mendoakan diri kita pun kadang-kadang kalau lagi mood, kalau lagi sedang semangat. Padahal firman Tuhan mengatakan berdoalah senantiasa. Pembalasan. Kita bicara kasih tadi, relasi kan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, bonyok dong. Justru kalau kita membalas, di situ terjadi bonyok-bonyokan. Maksudnya apa? Hancur-hancuran. Gak apa-apa. Dia mau berbuat jahat terhadap kita, gak apa-apa. Makanya pada saat orang menghina agama kita, dan baru-baru ini ada yang meminta maaf, saya tulis sidang jemaat, kita sudah lama memaafkan. Gak perlu, tidak perlu dibalas, tidak perlu kita maki-maki, tidak perlu kita perkarakan, karena Tuhan tidak perlu dibela. Amin. Kalau Tuhan dibela, berarti bukan Tuhan. Justru lebih rendah posisinya, lebih rendah keberadaannya. Kalau Tuhan itu dibela, berarti bukan Tuhan. Ini ajaran Kristus kepada kita dalam hal relasi tadi. Kasih.
Kita mengampuni, tidak membalas, kita mendoakan, itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Amin. Dalam hal apapun yang kita kerjakan, apa yang Tuhan Yesus katakan, sidang jemaat, sekalipun pekerjaan itu sangat sederhana, sepele, apa yang Tuhan Yesus katakan kira-kira? Yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita berkaitan dengan segala sesuatu yang perlu kita kerjakan. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 30. Itu bicara talenta. Apa? Sidang jemaat? Kesetiaan, ketekunan. Kerjakan saja. Sekalipun itu sederhana, sekalipun itu tidak dihargai, sekalipun itu katakanlah ya biasa-biasa saja. Sebab Tuhan katakan apa, sidang jemaat? Apabila kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan berikan perkara yang besar. Bagaimana untuk dapatkan perkara-perkara yang besar, perkara yang kecil saja kita tidak setia? Apa yang Tuhan Yesus katakan tentang hubungan anak kepada orang tua? Hormatilah ayah ibumu. Pertanyaannya, anak-anak hormat gak sama ayah sama ibunya? Oh, saya hanya hormat sama ayah saya. Kenapa? Ayah yang suka cari apa, yang ngasih duit. Saya hanya hormat sama ibu saya, nggak sama ayah saya. Kenapa? Karena ibu lebih sayang dari saya, sama saya. Tidak. Jangan beda-bedakan ini ayah, ini ibu. Semua adalah orang tua kita. Amin. Oke, kita lanjut lagi tentang roh orang yang sudah mati. Apa yang harus kita berbuat terhadap orang yang sudah mati, sidang jemaat? Yang Tuhan Yesus inginkan kepada kita, buat sesajen, kunjungi makamnya, lalu kita kasih makanan di sana. Lalu apa, sidang jemaat? Kita tidak boleh bersentuhan dengan roh orang yang sudah mati. Amin. Mengenang masa lalunya boleh enggak? Boleh. Tapi roh orang yang sudah meninggal, percaya Yesus, pemahaman kita surga, enggak percaya Yesus neraka, udah itu aja. Tidak perlu minta-minta. Tidak perlu kita berharap supaya dia menolong kita dan lain sebagainya. Ada nggak orang yang demikian? Masih ada, masih banyak. Pengikut Kristus nggak? Iya, tapi dia tidak mendengarkan apa yang Yesus Kristus katakan. Bapak Ibu sidang jemaat, masih banyak yang perlu kita koreksi dalam kehidupan ini mengenai nasib, mengenai hari-hari, jam, waktu, bulan, ngadap pintu kemana, ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, jendela, kamar mandi, dan lain sebagainya. Masih banyak orang yang terpaku, masih banyak orang yang memperhatikan seperti itu, sidang jemaat. Itu bukan konsep kekristenan. Amin. Orang Kristen harus mengerti bahwa hidup di dalam Tuhan Yesus kita semua sudah dimerdekakan, tetapi kemerdekaan yang bertanggung jawab. Amin. Datang kepada Yesus, dengarkan dan lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Saya mohon Ibu Yekti pimpin kita dalam doa.
siang hari ini kami mengucap syukur, terima kasih kami sudah diberkati di dalam firman Tuhan dan disampaikan oleh Bapak. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami supaya kami mempunyai dasar iman kita Bapak, dan supaya kami mempunyai fondasi di dalam Kristus, yaitu supaya kami selalu membaca firman kebenaran-Mu setiap harinya Bapak. Itulah fondasi Pesan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan oleh kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu yang makan roti dan minum dari cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Begitu banyak di antara kami yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Amin. Berbahagia kita yang membaca merenungkan firman Tuhan. Baik sidang jemaat, kita masing-masing berdoa, kita koreksi diri kita. Engkau menguduskan setiap kesalahan kami, basuhlah kami dengan kuat kuasa darah-Mu, supaya kami semua berkenan kepadamu, dan melalui Roh Kudus kami dimampukan untuk menguasai diri, menguasai keadaan, sehingga bukan manusia lama yang berkuasa atas diri kami, tetapi manusia baru yang terus diperbaharui oleh Roh Kudus sendiri. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah setiap kami boleh mengingat, mengenang peristiwa yang besar yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dalam karya penyelamatan kami umat manusia. Kami boleh menghargai akan pengorbanan itu, dan kami mau makan seperjamuan. Kami mau makan dan kami mau minum. Makan tubuh dari Tuhan Yesus, minum darah daripada Tuhan Yesus yang senantiasa bagian dari perjanjian sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Darahnya, dan bagi yang bertugas Ibu Yekti untuk membagikannya. Ya, dengan dibagikannya roti dan air anggur, kita akan angkat satu pujian pada satu bukit jauh dari sini. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku tak mati. Ku datang pada salib
Ya ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Saya undang sidang jemaat untuk berdiri. Dari 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus yang tidak bersalah harus mengalami keadaan-keadaan yang tidak seharusnya dialaminya. Ia divonis sebagai orang yang bersalah karena kesalahan kita, sidang jemaat. Ia dihina, ia dicaci maki, ia dipaksa memikul salib. Tubuhnya sebelumnya disesah, kepalanya dimahkotai duri. Ia menjadi bahan olok-olok dan tontonan. Ia direndahkan sedemikian rupa. Dan pada akhirnya setiba di Bukit Golgota, ia disalibkan di atas kayu salib hingga mati. Mati karena dosa kesalahan kita. Kita yang harusnya dimurkai, dimusuhi. Kita yang harusnya dikutuk, menjadi orang-orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang berhak menerima perjanjiannya, untuk mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dalam karya penyelamatan, dan sekaligus kita menyongsong untuk kedatangannya yang kedua kali. Mari sidang jemaat, kita mau makan roti yang merupakan lambang tubuhnya ini dengan penuh ucapan syukur kepadanya. Karenanya makanlah. Kita angkat air anggur di sebelah tangan kanan kita. Dari kepalanya yang dimahkotai duri, tubuhnya yang disesah, kaki dan tangannya yang dipaku, keluar darah-darah yang menyucikan segala dosa pelanggaran kita. Dan untuk mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dalam karya penyelamatan itu, marilah sidang jemaat dan saya, kita semua, untuk meminum air anggur yang merupakan lambang darahnya ini, dengan penuh ucapan syukur kepadanya dan sekaligus menyiapkan diri untuk kedatangannya yang kedua kali. Untuk itu, minumlah. Saya mohon kesediaan Pak Yohanes untuk pimpin kita dalam doa ucapan syukur. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ya Tuhan Yesus, Engkau yang terbaik di dalam kehidupan kami hingga hari ini, dan kami percaya juga di hari-hari yang akan datang, bahkan sampai kami mengembuskan napas terakhir. Pada saat kami berjumpa dengan Tuhan Yesus, kami tetap memiliki keyakinan bahwa Tuhan Yesus yang terbaik. Oleh karenanya, biarlah setiap kami semakin hari semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Setiap kami semangat dalam menjalani kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya beriman kepada Yesus. Jadikan kami semakin hari semakin baik, semakin indah, semakin berkenan kepada Tuhan. Karenanya Tuhan bentuk poles kami sedemikian rupa,
sehingga kami menjadi impian di tangan Tuhan. Melalui gereja yang kecil ini, kami ingin berdampak bagi sekitar kami, bahkan bagi Jakarta. Terima kasih Tuhan Yesus, karenanya kami berdoa untuk anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu, cucu daripada sidang jemaat, anak-anak dari kami semua. Apapun yang terjadi dan seperti apa, kami tetap menyerahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Karena janji Tuhan Yesus berlaku atas kami sekalian ya Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus janjikan, kami akan nikmati. Keturunan kami akan nikmati ya Tuhan. Gereja Tuhan di tempat ini akan nikmati. Sebab Engkau adalah Tuhan atas semesta ini. Terima kasih, yang kekurangan Tuhan lawat beri kecukupan. Yang lemah imannya Tuhan kuatkan. Yang ada dalam sakit penyakit dijamah disembuhkan oleh Tuhan. Yang sulit untuk mengampuni di dalam nama Yesus, ditolong oleh Roh Kudus untuk dapat mengampuni siapapun yang bersalah kepadanya. Kami berdoa untuk Pak Tony. Terima kasih, ada banyak kemajuan yang Tuhan kerjakan atas hidupnya. Dan kami melihat sekali lagi, Tuhan luar biasa, Tuhan itu hebat. Pulihkan keberadaannya sebagaimana doa Pak Yohanes tadi. Demikian juga untuk Pak Alek di dalam nama Yesus. Tuhan tolong jamah, pulihkan keadaan Pak Alek ya Tuhan. Juga untuk Pak Chan yang terus karuniakan umur yang panjang baginya. Pak Chan yang sehat kuat ya Tuhan. Tetap bersama dengan anak, menantu dan cucu-cucunya. Terima kasih. Kami berdoa untuk yang akan dibaptis di bulan Desember nanti. Tuhan campur tangan supaya anak-anak ini semua mau mengikuti katekisasi, dan pada saat mereka dibaptis mereka tahu bahwa mereka memproklamirkan diri sebagai pengikut Yesus Kristus, tidak hanya di hadapan manusia, lebih-lebih di hadapan Tuhan, sehingga ke depan mereka ini menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang mempermuliakan Tuhan dalam hidupnya. Kami berdoa untuk lingkungan di mana gereja ini berada Tuhan Yesus. Tuhan tolong Wacung dan sekitarnya, dan bahkan di mana sidang jemaat-Mu bertempat tinggal, dijaga dilindungi oleh Tuhan dari segala macam mara bahaya, terutama mara bahaya api di dalam nama Yesus. Daerah kami dibebaskan dari bencana kebakarannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, daerah ini tidak digusur semena-mena di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus pula kehadiran kami bagi lingkungan kami diberkati Tuhan. Ada karisma, ada wibawa yang daripada Tuhan atas kami, sehingga orang-orang tidak mudah melemahkan, melecehkan kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dan jadikan kami pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Sebentar kami akan pulang, sertai kami dalam perjalanan pulang masing-masing. Kalau kami datang dengan pertolongan Tuhan, kami pulang dalam pertolongan Tuhan, dan Tuhan tetap dipuji, dipermuliakan. Sekalipun kami hanya seminggu sekali bertemu seperti ini, biarlah kami tetap saling mendoakan satu terhadap yang lain, dalam doa pribadi, dalam doa keluarga, karena kami memang adalah keluarga di dalam Tuhan. Bahkan keluarga ini, sesama saudara seiman ini, adalah keluarga yang kekal adanya. Terima kasih, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran, dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.